Saya Fadilah Khairunisa. Di sini saya akan presentasikan tentang pengertian logika dan logika menurut para ahli. Logika berasal dari kata Yunani, yaitu logos yang artinya kata, uraian pikiran, atau teori. Istilah logika secara etimologis dapat diartikan sebagai ilmu tentang uraian pikiran. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis berpangkal pada penalaran dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat. Oleh karena itu, untuk berfilsafat yang baik harus dilandasi dengan logika supaya penalarannya logis dan kritis. Di samping itu, logika juga sebagai sarana ilmu sama halnya dengan matematika dan sistematika. Karena semua ilmu harus didukung oleh penalaran logika dan sistematik yang merupakan salah satu syarat sifat ilmiah. Logika menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Suryanto Pusporojo. Menurutnya logika adalah ilmu dan kecakapan menalar berpikir dengan tepat. Yang kedua ada menurut Insinyur Pujawijatna. Menurutnya logika adalah filsafat budi manusia yang mempelajari teknik berpikir untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir dengan semestinya. Terus yang ketiga ada menurut Louis Katzoff. Menurutnya logika adalah membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu. Terus selanjutnya ada menurut Herbert L. Searles. Menurutnya logika adalah proses menalar yang membutuhkan langkah-langkah yang diantaranya mengumpulkan fakta-fakta khusus, merumuskan hipotesis, dan melakukan verifikasi. Terus yang terakhir ada menurut Irving M. Copy. Logika adalah ilmu yang mempelajari metode yang hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan mana penalaran yang salah. Nama saya Vera Novita, saya akan menjelaskan tentang apa itu informatika dan apa itu logika informatika. Informatika adalah ilmu yang berkaitan dengan data informasi dan pengetahuan yang bertujuan untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia yang mencakup struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem. Yang tujuan peruntukannya mengumpulkan data, menyimpan data hasil proses, menjalankan proses data, dan menampilkan dalam bentuk informasi. Apa itu logika informatika? Logika informatika adalah disiplin ilmu yang mempelajari transformasi data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi dengan penalaran sehingga didapat suatu kesimpulan atau konklusi. Logika informatika berasal dari bahasa Yunani yang berarti logos dalam bahasa Inggris diartikan dengan word, speech, atau lebih biasa kita kenal lagi dengan istilah thought atau reason. Oleh karena itu, definisi logika ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari berkaitan dengan prinsip-prinsip dari penalaran argumen yang valid. Audi Abdurrahman akan menjelaskan apa itu penalaran. Penalaran adalah serangkaian kegiatan berkapasitas secara sadar menerapkan logika untuk mencapai suatu kesimpulan dari satu atau lebih keputusan atau pendapat yang telah diketahui sehingga mengambil keputusan. Penalaran terbagi menjadi 3 macam, yaitu penalaran induktif, penalaran deduktif, dan penalaran abduktif. Perkenalkan, nama saya Faridah Ruby Akilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam penalaran. Penalaran terbagi menjadi 3, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. Deduktif, sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah berdasarkan bentuk serta kesimpulan yang telah dihasilkan. Sebagai kemestian diturunkan dari pangkal pikirannya. Dalam logika ini, yang terutama ditelaah adalah bentuk dari kerjaannya, akal jika telah runtut dan sesuai dengan pertimbangan akal yang dapat dibuktikan. Tidak ada kesimpulan lain, maka proses penyimpulan adalah tempat dan sah. Induktif, sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Logika ini sering
disebut juga logika material, yaitu berusaha menemukan prinsip-prinsip penalaran yang bergantung kesesuaiannya dengan kenyataan. Oleh karena itu, kesimpulannya hanyalah kebolehjadian. Dalam arti, selama kesimpulannya itu tidak ada bukti yang menyangkal, maka kesimpulan itu benar dan tidak dapat dikatakan pasti. Abduktif merupakan suatu pandangan lain yang tidak kontroversial, penalaran induksi dan deduksi karena bentuk penalaran yang berasal dari akar yang sama. Namun, penalaran abduktif mencakup proses penjelasan terbaik yang lebih luas. Penalaran abduktif disebut juga penalaran abduksi, adalah suatu konsep-konsep pengamatan atau serangkaian yang dimulai dengan pengamatan dan kemudian mencari kesimpulan yang paling sederhana dan paling mungkin dari pengamatan secara eksklusif. Contoh kalimat paragraf, deduktif. Kasus penganiayaan terhadap anak masih merajalela di negara Indonesia. Banyak anak kecil yang menjerit kesakitan karena dipukuli oleh orang tuanya. Di berbagai wilayah juga melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa ada penganiayaan terhadap anak kandung mereka sendiri. Contoh kalimat induktif. Salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagai penikmat keindahan. Hawa dinginnya makin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Contoh kalimat paragraf abduktif. Andai kita mengetahui bahwa seseorang yang bernama Bob selalu mengendarai mobilnya dengan sangat cepat jika sedang mabuk, maka pada saat kita melihat Bob mengendarai mobilnya dengan sangat cepat, maka dikatakan bahwa Bob sedang mabuk. Saya Bunga, saya akan menjelaskan apa itu logika inferensi. Inferensi adalah tindakan atau proses untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah diketahui atau diasumsikan. Menurut para ahli yaitu causalistic theory, kesimpulan yang kita tarik tentang sesuatu dengan menggunakan informasi yang sudah kita miliki tentang itu. Ada juga tentang literary terms. Inferensi adalah proses menarik kesimpulan dari bukti pendukung yang ada. Yang lain berkata bahwa inferensi adalah proses menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Berdasarkan beberapa bukti atau premis, kita membuat sebuah kesimpulan. Yang lain juga berkata bahwa inferensi mengacu pada proses observasi atau pengamatan dan pengetahuan untuk menentukan kesimpulan yang masuk akal. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Febrianti. Saya akan menjelaskan tentang inferensi dan contoh kalimatnya. Jenis inferensi, premisnya ada langsung, yaitu proses membuat kesimpulan dari sebuah premis. Dan meditasi, proses membuat kesimpulan konklusi dari dua atau lebih premis yang saling terkait secara logis. Contoh kalimatnya, Sally tiba di rumah pukul 15.00 dan mengetahui bahwa ibunya akan pulang kerja pukul 17.00. Sally juga melihat bahwa lampu di rumah mereka mati. Sally dapat menyimpulkan bahwa ibunya belum pulang. Saat telepon berdering dan Liz mengangkatnya, dia tersenyum. Saya juga melihat bahwa lampu di rumah mereka mati. Dapat disimpulkan bahwa dia senang menerima panggilan telepon itu. Sang anak-anak mencoba buah baru dan membuat wajah jijik. Ibunya dapat menyimpulkan bahwa dia tidak menyukai rasa buah tersebut. Norma melihat remah-remah kue di lantai dan coklat di sekitar mulut putranya. Norma dapat menyimpulkan bahwa putranya Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan.